Good morning students. Hari ini kita akan mengulang kembali materi tentang alam semesta. Selamat belajar. Fungsi dari benda langit yang namanya matahari. Pagi hari, matahari akan terbit dari timur, dan di sore hari, matahari akan terbenam di barat. Matahari memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah untuk menerangi bumi. Jika tidak ada matahari, maka bumi akan menjadi gelap gulita. Dan manusia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Yang kedua, biasanya mama atau bibi di rumah mencuci pakaian. Nah, sinar matahari membantu mengeringkan pakaian yang basah. Jika tidak ada sinar matahari, maka pakaian akan lama untuk kering. Untuk para nelayan, sinar matahari membantu mereka dalam mengeringkan ikan, sehingga setelah mereka menangkap ikan, mereka menjemur ikan sampai kering lalu dijual ke pasar. Sama halnya dengan para nelayan, para pembuat kerupuk juga memerlukan sinar matahari. Karena kerupuk yang enak untuk dikonsumsi itu harus dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Yang ketiga, sinar matahari juga membantu kita menghangatkan tubuh saat kita merasa kedinginan. Tidak hanya itu, ketika kita mengalami flu atau pilek, kita bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan itu membantu kita dalam menyembuhkan flu atau pilek tersebut. Selain itu, sinar matahari pagi juga menyehatkan tubuh kita jika kita rajin berolahraga di pagi hari. Yang keempat, sinar matahari juga membantu menyuburkan tumbuhan, karena tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk memasak makanan mereka, atau yang dinamakan fotosintesis. Nah, itu tadi fungsi-fungsi dari sinar matahari. Jika tidak ada matahari, makhluk hidup dapat mati. Contohnya tumbuhan tidak dapat memasak makanan mereka sehingga mereka mati. Jika tumbuhan mati, pastinya kehidupan hewan dan manusia akan terganggu. Bulan ini adalah sebuah satelit alami yang Tuhan ciptakan untuk menerangi bumi saat malam hari dan untuk melindungi bumi dari benda-benda langit yang mau jatuh menimpa bumi. Lain halnya dengan matahari. Matahari Tuhan ciptakan untuk menerangi bumi pada siang hari. Namun, matahari dan bulan berbeda. Jika matahari memiliki cahaya sendiri, tetapi bulan tidak, sehingga bulan memerlukan matahari untuk bisa menerangi bumi. Jadi, cahaya bulan yang kita lihat adalah cahaya matahari yang sedang dipantulkan oleh bulan. Oke, jika kalian suka melihat bulan, maka kalian akan tahu bahwa bentuk bulan berubah-ubah. Terkadang bulan terlihat bulat sempurna dan terkadang tidak. Nah, hari ini Miss akan menyebutkan bentuk-bentuk bulan. Yang pertama adalah bulan sabit, atau dalam bahasa Inggris namanya crescent moon. Pada saat seperti ini, bulan hanya akan terlihat sebagian kecil saja. Yang kedua adalah bulan setengah, atau dalam bahasa Inggris namanya half moon. Pada saat seperti ini, bulan hanya akan terlihat setengah bagian saja. Yang ketiga adalah bulan purnama, atau dalam bahasa Inggris kita sebut full moon. Nah, pada saat itu, seluruh bagian bulan akan terlihat, sehingga cahaya yang dipantulkan oleh bulan juga terlihat sangat terang. Musim yang ada di Indonesia. Jadi, Indonesia itu memiliki 2 musim. Yang pertama adalah musim kemarau, atau dalam bahasa Inggris disebut
dry season. Dan yang kedua adalah musim penghujan, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut rainy season. Berikut penjelasan yang lebih lengkap. Disimak baik-baik ya, friends. Musim hujan dan musim kemarau. Saat musim hujan, udara dingin dan air melimpah. Biasanya orang pakai baju tebal supaya tidak kedinginan. Sedia payung dan jas hujan juga agar tidak kebasahan. Musim hujan ini dimanfaatkan oleh petani untuk menanam padi, karena padi adalah tanaman yang butuh banyak air. Di musim hujan juga orang suka makan dan minuman yang hangat-hangat, seperti makan pisang goreng dan minum teh hangat. Saat musim kemarau, matahari terasa terik, udara panas, air pun berkurang. Biasanya orang pakai baju tipis, pakai topi atau payung juga, agar tidak kepanasan. Musim kemarau ini dimanfaatkan petani untuk menanam palawija seperti singkong, karena singkong hanya butuh sedikit air. Selain itu, manusia juga memanfaatkan panas loh untuk menjemur baju dan mengeringkan makanan. Keadaan lingkungan kita saat musim hujan. Nah, saat hujan akan turun, langit diliputi oleh awan mendung sehingga matahari tidak terlihat. Dan oleh karena itu, udara menjadi dingin. Saat hujan sudah mulai turun, maka tanah, pohon, genting, dan semua yang terkena air hujan akan menjadi basah. Saat musim hujan, air akan melimpah sehingga tidak akan terjadi kekeringan. Di musim hujan, orang-orang yang berkegiatan di luar rumah akan memakai jas hujan atau payung sehingga diri mereka tidak terkena hujan. Namun, untuk sebagian besar orang, mereka akan diam di dalam rumah dan melakukan aktivitas dari dalam rumah sehingga mereka terhindar dari hujan. Kondisi lingkungan saat musim kemarau. Langit yang cerah dan matahari yang bersinar terang akan kita jumpai saat musim kemarau. Dan karena itu juga udara menjadi terasa sangat panas. Di musim kemarau tidak ada hujan, sehingga tanah dan tumbuhan menjadi kering karena mereka tidak mendapat asupan air yang cukup seperti saat musim hujan. Tidak hanya tanah dan tumbuhan saja yang menjadi kering, tetapi sumber-sumber air juga menjadi kering, sehingga itu membuat kita manusia menjadi kekurangan air. Saat musim kemarau, orang-orang juga banyak yang menggunakan payung untuk melindungi diri mereka dari panas matahari. Dan biasanya, baju-baju yang dipakai saat musim kemarau adalah baju-baju tipis, celana pendek, dan baju berlengan pendek. Yang terakhir, pada saat musim kemarau akan banyak debu berterbangan di jalan, sehingga jika kita mau keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Yang pertama, para petani akan memanfaatkan musim hujan untuk menanam padi, karena padi adalah tanaman yang membutuhkan banyak air. Selain itu, kondisi tanah yang subur menjadikan padi bertumbuh dengan baik. Tidak hanya padi, tetapi para petani juga memanfaatkan musim hujan untuk menanam sayur-sayuran, sehingga sayur-sayuran saat dipanen akan baik, bagus, dan segar untuk dikonsumsi. Selanjutnya, pada saat musim hujan, biasanya orang-orang akan melakukan kerja bakti membersihkan selokan atau saluran air. Hal ini dilakukan karena pada saat musim hujan, kondisi air akan berlimpah, sehingga jika saluran air tersumbat akan menyebabkan banjir. Dan yang terakhir, kegiatan menanami kembali hutan yang gundul, atau disebut juga reboisasi.
Hal ini dilakukan untuk mencegah banjir juga. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat musim kemarau. Yang pertama, para petani akan menanam tanaman palawija seperti jagung, kacang-kacangan, ubi, dan kentang. Karena tanaman palawija hanya membutuhkan sedikit air, tidak sama seperti padi yang membutuhkan banyak air. Selanjutnya, petani garam memanfaatkan musim kemarau untuk menghasilkan garam yang banyak. Mereka akan menjemur air laut. Kemudian setelah air laut menguap, akan ada endapan berupa butiran-butiran garam. Nah, para nelayan memanfaatkan musim kemarau untuk menjemur ikan yang mereka dapatkan. Saat ikan sudah menjadi kering dan menjadi ikan asin, para nelayan akan menjual ikan tersebut ke pasar. Tidak hanya petani garam, dan nelayan saja, tetapi para pengrajin tanah liat juga memanfaatkan musim kemarau untuk menjemur hasil prakarya yang mereka buat dari tanah liat. Setelah semuanya kering, mereka akan menjualnya. Berikutnya, untuk mama atau untuk bibi di rumah akan memanfaatkan musim kemarau untuk menjemur pakaian, karena pakaian akan lebih cepat kering pada saat musim kemarau. Dan yang terakhir, kegiatan yang tidak kalah penting yaitu berjemur, karena sinar matahari baik untuk kesehatan tubuh kita. Pertama adalah bencana alam tsunami. Berikut beberapa video yang sempat merekam kejadian tsunami. Yang kedua adalah bencana alam tanah longsor. Berikut beberapa video yang sempat merekam kejadian tanah longsor. Ужас! Ужас! Yang ketiga adalah tornado. Nah, bencana alam tornado biasanya terjadi di luar negeri. Berikut beberapa video yang sempat merekam bencana alam tornado. Holy moly! Alright. My good. Look at that mother! Landing! Yang keempat adalah gempa bumi. Nah, berikut beberapa video yang sempat merekam kejadian gempa bumi. Selanjutnya adalah bencana alam gunung berapi. Nah, berikut beberapa video yang sempat merekam bencana gunung berapi. Yang terakhir adalah banjir bandang. Nah, berikut beberapa video yang menunjukkan kejadian bencana alam banjir bandang.
Banjir adalah bencana alam yang diakibatkan oleh hujan yang terus-menerus dan tersumbatnya saluran air karena sampah, sehingga air akan tumpah sampai ke jalan. Untuk mencegah terjadinya banjir, maka harus selalu membersihkan saluran air di depan rumah kita dan tidak membuang sampah sembarangan. Musim kemarau. Musim kemarau yang panjang juga bisa disebut dengan bencana alam loh, karena persediaan air yang semakin berkurang. Angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin besar yang bergerak memutar dengan kecepatan yang tinggi. Angin puting beliung yang sangat besar dapat menerbangkan benda-benda di sekitarnya. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang besar dapat membuat bangunan roboh dan dapat membuat tanah terbelah. Makanya saat kita merasakan gempa bumi, kita sebaiknya cepat-cepat untuk keluar rumah atau ke tempat evakuasi. Bencana alam banjir dapat kita cegah dengan cara yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempat sampah. Tidak boleh di jalan, tidak boleh di sembarang tempat, tidak boleh di selokan. Dan kita juga harus belajar untuk memisahkan sampah yang organik dan anorganik. Yang kedua, kita harus mengurangi penggunaan sampah kertas. Karena kertas itu terbuat dari pohon, sehingga jika penggunaan kertas semakin banyak, itu artinya pohon semakin banyak ditebang. Nah, itu tidak boleh terjadi, karena itu bisa menyebabkan banjir. Yang ketiga, kita harus melakukan penghijauan atau menanam pohon, karena pohon itu berguna untuk menyerap air dan mencegah banjir. Yang keempat, kita harus belajar melakukan 3M. Mengurangi sampah, mendaur ulang sampah, dan menggunakan kembali sampah yang sudah didaur ulang. Selanjutnya, tanah longsor adalah bencana yang dapat kita cegah juga dengan cara berperilaku yang benar. Salah satunya, kita harus mencintai alam Indonesia. Dengan cara yang pertama, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Yang kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak boleh membakar hutan. Yang keempat, kita harus melakukan reboisasi. Saat banjir, kita harus menghindari berjalan di aliran air agar tidak terseret arus banjir. Yang kedua, matikan daya listrik atau langsung menghubungi petugas PLN untuk mematikan dari pusat. Yang ketiga, kita harus mengamankan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita mengungsi ke daerah yang aman atau daerah yang lebih tinggi. Jika masih terjadi banjir, hubungi instansi untuk menanggulangi banjir. Saat bencana tanah longsor, kita harus berlari ke tempat yang aman dan menghindari jalur longsor, atau kita bisa ikut arahan dari jalur evakuasi yang pastinya menuju tempat yang aman. Saat bencana alam gempa bumi, yang harus kita lakukan adalah berlindung di bawah benda-benda yang kokoh, seperti meja, sehingga kepala kita terhindar dari benda-benda yang berjatuhan. Yang kedua, kita harus menjauh dari kaca, karena kaca mudah pecah, dan pecahannya dapat melukai kita. Yang ketiga, jika kompor masih menyala, matikan kompor, agar terhindar dari ledakan atau kebakaran. Selanjutnya, tidak boleh berjalan atau berlari di lorong saat terjadi gempa. Jika kita berada di dalam ruangan, yang harus kita lakukan adalah berlari keluar menuju tempat yang lapang, atau berlindung terlebih dahulu di bawah meja, dan setelah gempa mereda, baru kita lari keluar menuju tempat yang aman. Saat bencana alam tsunami, yang harus kita lakukan adalah segera melapor ke pihak yang berwenang. Kemudian baru kita mencari tempat yang aman, yaitu tempat yang lebih tinggi, seperti bukit, dataran tinggi, atau juga bangunan-bangunan yang bertingkat.
Nah, jika kita berada di dalam perahu, maka perahu kita harus mengarah ke arah laut. Tidak boleh mendekati pantai karena itu berbahaya. Nah, itu tadi materi pembelajaran hari ini. Thanks for watching, students, and God bless you.